Aparat kepolisian mengungkap identitas pelaku pengeboman di Makassar, Sulawesi Selatan yang merupakan pasangan suami istri berusia muda. Identitas pelaku laki-laki berinisial L dan istrinya berinisial YSF diketahui baru menikah selama 6 bulan. Yang mengejutkan, pelaku berinisial L merupakan seorang pemuda kelahiran tahun 1995 dan berasal dari kaum milenial. Fakta bahwa kaum milenial menjadi target perekrutan kelompok teroris mengejutkan publik. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa generasi milenial kerap menjadi sasaran perekrutan melalui media sosial. Banyaknya paparan radikalisme yang tersebar di sosial media menjadi salah satu penyebab mudahnya generasi milenial terbuai ajakan dan bergabung dengan kelompok terorisme. Jadi inisialnya L ini dengan istrinya adalah termasuk tentunya kalangan milenial yang sudah menjadi ciri khas korban dari propaganda jaringan terorisme yang paham radikal terorisme yang hinggap di kalangan generasi muda. Kepala BNPT mengatakan pihaknya bersinergi dengan pihak lain seperti TNI, polisi, BIN, Badan Siber dan Sandi Negara terus berupaya mengatasi konten radikal di sosial media. Peran orang tua terutama dalam meningkatkan pengetahuan literasi dan edukasi digital bagi anak muda dibutuhkan untuk membantu generasi milenial terhindar dari paparan radikal yang berdampak buruk bagi masa depan diri sendiri serta keamanan bangsa dan negara. Pemirsa, fakta mengejutkan diungkap polisi yang menyatakan pelaku pengeboman di Makassar merupakan pemuda kelahiran tahun 1995, juga terduga teroris berinisial ZA yang melepaskan tembakan sebanyak 6 kali di pos penjagaan dekat ruang kerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan kalangan milenial. Ya, generasi milenial kerap menjadi sasaran perekrutan kelompok teroris melalui konten radikalisme yang tersebar di media sosial. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait milenial di pusaran teror. Dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber melalui Zoom call. Sudah ada Ibu Selvi Hasanah yang merupakan ibu rumah tangga melalui sambungan telepon. Selamat malam Ibu Selvi. Iya, malam. Baik, dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Nasir Abbas, mantan anggota Jamaah Islamiyah. Selamat malam Mas Nasir Abbas. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Ibu Selvi terlebih dahulu. Ibu Selvi, kami ingin konfirmasi, benarkah Anda pernah menjadi target perekrutan organisasi teroris, Bu? Kalau untuk direkrut jadi teroris aku belum tahu ya, karena aku baru hampir kecemplung. Cuman kayaknya ada indikasi ke sana waktu itu. Nah, waktu itu apa yang membuat Anda menyadari bahwa ternyata ini Anda indikasi menuju ke gerakan terorisme? Awalnya itu aku tuh nggak sadar sebenarnya, karena waktu itu umur aku masih 17 jalan 18 ya. Nah, tiba-tiba aku diajarin macam-macam, dan saat itu aku nggak ngerasa ada yang aneh, sampai akhirnya ada sepupu aku yang datang, terus papa aku kayak ngerasa kok anak aku kayak ada yang aneh nih gitu. Nah, terus sepupu aku itu bilang, jangan-jangan Selvi ini kena aliran ini nih Om, karena ini lagi rame banget sama maba-maba tuh kebanyakan yang direkrut mereka. Wah, aku kaget karena emang ajaran itu yang diajarin, maksudnya nama alirannya tuh sama banget sama yang disebutin waktu itu. Nah, baru aku tersadar deh, oh ternyata ini kayaknya aliran sesat deh gitu. Baik. Bu Selvi, waktu diajak itu, apakah diajaknya dengan bertemu tatapan langsung atau melalui media sosial? Dan pada saat itu bisa diceritakan Bu Selvi, pada saat apa Bu Selvi dihampiri oleh orang yang terduga mengajak Anda teroris ini? Waktu itu tuh random banget, jadi aku lagi di Tebet ya, waktu itu lagi nunggu teman, tiba-tiba ada cewek nyamperin aku, minjem handphone, katanya dia mau nelfon orang tuanya, cuma pulsa dia habis, jadi dia minjem handphone aku. Nah, habis itu dia ajak aku kenalan, tanya-tanya udah kuliah atau masih sekolah. Dia masih muda karena kayaknya seumuran gitu sama aku. Terus aku bilang aku kuliah jurusan broadcasting. Terus dia kayak nyari-nyari kesamaan. Oh, sama dong. Ya udah, nanti kapan-kapan mau ikut nggak sama aku? Aku tuh suka magang-magang di stasiun TV gitu, katanya gitu. Oh iya boleh, karena waktu itu
apa ya, maksudnya baru mau terjun ke broadcasting, baru mulai kuliah, terus diajakin kayak gitu tuh semangat gitu. Ternyata ada tujuan tertentu, dia ngajakin justru pas akhirnya kita ketemuan lagi kedua kalinya, diajakin mau ketemu di stasiun TV gitu, dia malah ngajak aku ke tempat lain, malah bawa aku ke rumah gitu. Dia bilang kita tunggu sini aja deh, tunggu di rumah temen gue dulu, katanya kayak gitu. Di situ tiba-tiba ada temennya lagi, satu lagi, terus dia kayak cerita gitu pengalaman dia ketemu sama orang tentang agama dan segala macem, dan ngebahas-bahas soal ayat-ayat gitulah. Nah, selain itu apalagi yang disampaikan kepada Anda? Mungkin selain dengan hal-hal yang menyangkut ayat-ayat suatu agama tadi. Yang disampaikan, jadi waktu itu tuh baru mau merekrut aku untuk gabung ke alirannya mereka. Belum sampai ke jihad apa segala macem sih. Cuman dari situ dia tuh kayak ngasih apa ya, sepenggal-sepenggal ayat gitu kan, saya dia cerita, abis itu coba deh. Jadi kita dikasih Quran juga kan, terus coba kamu buka Quran surat ini ayat segini. Jadi dia tuh ngejelasinnya ayatnya tuh terpotong-terpotong gitu. Sebenarnya kan kita kalau belajar Quran tuh harusnya dari awal gitu, dari awal ceritanya tuh apa gitu, nggak sepotong-sepotong kayak gitu. Berapa lama itu Anda bertemu dengan kelompok itu, Mbak Selvi? Aku ketemunya 3 hari. Jadi di hari ketiga tuh papa aku udah kayak mikir yang ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Karena aku pergi benar-benar dari pagi sampai malam. Dan orang itu tuh ikut ke rumah aku dan nginep karena dia takut aku cerita ke orang tua aku kali ya. Dia nginep. Jadi alasannya waktu itu karena abis lebaran kan, dia alasannya orang tuanya masih di luar kota, di rumah sendiri. Ya udah deh, gue nginep di rumah lo aja gitu. Nah itu papa aku curiganya di situ, kok bisa nginep terus sampai 3 hari nih orang di rumah gitu. Nah, kecurigaannya apakah memang hanya berdasarkan karena menginap atau mungkin teman yang menumpang atau mungkin sudah ada mengarah ke ajaran-ajaran yang menyimpang? Kayaknya cuma karena nginep aja deh. Karena aku kan waktu itu juga nggak nunjukin gelagat yang beda gitu. Karena emang baru mau mulai. Baik, nah lalu bagaimana sampai akhirnya kemudian ayah Anda meyakinkan Anda bahwa itu ajaran yang menyimpang sehingga Anda pun bisa keluar dari lingkaran itu? Nah jadi di hari keempat itu dia kan mau ke rumah aku lagi, cuma aku larang karena kayaknya bokap gue udah mulai curiga deh, nih lo jangan nginep dulu gitu. Nah di hari keempat itu kebetulan sepupu aku datang, dia itu mahasiswa tingkat akhir. Nah, papa aku cerita, nih kayaknya anak om nih ada yang aneh deh gitu. 3 hari ini kok dia pulang malam terus ada temennya yang ikut gitu. Abis itu biasanya kan kalau malam-malam aku suka cerita gitu sama papa apa aja gitu yang dilaluin hari ini. Nah itu tuh kayak nggak dikasih waktu untuk ngobrol gitu sama papa, kayak tertutup banget 3 hari ini gitu. Nah akhirnya sepupu aku ini cerita, wah jangan-jangan nih ada yang ngebawa dia ke aliran yang macam-macam nih om gitu. Nah dari situ baru, dan aku kan denger, bener juga itu tuh emang nama, dia kan menyebutkan nama alirannya, dan itu emang aliran yang diajarin ke aku gitu. Baik, Mbak Selvi, waktu memutuskan hubungan komunikasi dengan kelompok menyimpang itu, apakah mereka ada upaya-upaya untuk terus menghubungi dan atau mungkin datang ke rumah Anda karena sudah mengetahui lokasi rumah Anda? Oh sangat, dia hampir tiap hari ngubungin aku sampai akhirnya handphone tuh aku kasih ke papa aku gitu. Aku nggak mau megang handphone karena aku takut ya. Dan orangnya juga di hari kelima tuh datang ke rumah, cuman nggak berani masuk kan karena dia tahu papa aku udah tahu, keluarga aku udah tahu. Dia nunggu di pinggir jalan gitu dan minta aku nyamperin gitu. Nah, lalu sampai saat ini apakah mungkin Anda masih merasakan trauma atau takut untuk memulai komunikasi dengan orang lain? Apa yang Anda rasakan saat ini dampak akibat kejadian itu, Mbak Selvi? Yang aku rasain kalau trauma sih alhamdulillah enggak ya, karena udah berlalu lama banget, 12 tahun yang lalu gitu. Tapi pelajarannya mungkin lebih sadar kalau ternyata ilmu agama tuh masih jelek banget gitu. Dan ya mungkin bekal buat anak-anak nanti kali ya, kalau sekarang udah punya anak. Baik, kalau saran Mbak Selvi kepada anak-anak milenial, khususnya kan kayak tadi Mbak Selvi direkrut umur 17-18 waktu mahasiswa baru, apa nih Mbak Selvi supaya anak-anak mahasiswa baru juga tidak terikat dengan kelompok radikal atau kelompok menyimpang itu? Yang pertama mungkin harus berpikir kritis kali ya. Karena kita dari kecil, dari SD tuh kita sudah dibiasakan komunikasi satu arah kali ya. Kalau sekolah tuh kayak kita dengerin guru aja terus kita bulat-bulat, kita terima semua informasi tanpa kita cari tahu nih bener nggak sih nih yang dikasih tahu gitu.
Nah, anak-anak milenial sekarang sih pengennya lebih kritis kalau misalnya kita dikasih tahu informasi apa, cari tahu dulu kebenarannya. Terus yang kedua, waktu itu kan aku dilarang banget ngasih tahu orang tua ya. Dan itu dia ngasih hadis gitu bahwa apa ya, intinya tuh kayak, bukan hadis, sorry. Ada potongan ayat yang intinya kalau kalian belum tahu jelas kebenaran, tidak boleh memberitahu ke siapapun gitu lah. Nah, dari situ mereka nyuruh aku untuk jangan kasih tahu ke orang tua berdasarkan ayat itu. Nah, untuk anak-anak muda jangan pernah percaya karena di agama pun orang tua itu menjadi nomor satu penanggung jawab terbesar terhadap anaknya gitu. Apapun yang kalian alami, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian terima dari luar, kalian harus ceritakan ke orang tua. Karena nantinya ketika kalian salah jalan, yang pasti yang paling sakit itu orang tua. Jadi jangan pernah sembunyikan apapun dari orang tua, itu sih yang paling penting. Baik, terima kasih Mbak Selvi Hasanah telah berbagi cerita bersama kami. Sungguh ini menjadi pelajaran yang berarti. Terima kasih Mbak Selvi, sehat selalu. Iya, sama-sama. Baik, saya ke Mas Nasir Abbas. Mas Nasir Abbas, apakah ketika Anda direkrut menjadi anggota kelompok radikal, apakah ceritanya sama atau mirip dengan yang dialami Mbak Selvi tadi? Berbeda, tetapi arah inti yang disampaikan itu hampir sama. Maksud saya, cara approach-nya berbeda. Kalau tadi kan Mbak Selvi ada yang datang, berkenalan, ya begitu. Sementara saya ini dulu mulai berkenalan dengan Ustadz Abu Bakar Bashir sejak umur saya 16 tahun. Nah, saat itu saya sedang belajar di sebuah pesantren. Pesantren itu seperti masjid saja. Nah, sementara Ustadz Abu Bakar Bashir sering datang ke situ bersama teman-temannya untuk sholat Jumat. Setiap Jumatan datang. Waktu itu di Malaysia. Setiap Jumatan datang. Sehingga kemudian kami saling kenal. Nah, jadi saling kenal ini saya ingin datang berkunjung ke rumahnya. Selama 2 tahun, tidak pernah ada ajakan. Tetapi pada saat umur saya 18 tahun, kemudian mereka tahu saya punya niat untuk pergi ke luar negeri, tetapi gagal. Akhirnya mereka menawarkan saya untuk pergi ke Afghanistan. Saya ambil kesempatan itu. Nah, itu yang membuat saya mulai mengenal siapa kelompok dari dari Ustaz Abu Bakar Bashir dan kawan-kawannya. Rupanya mereka dari kelompok NII. Saya curiga orang yang datang mendekati kepada Bu Selvi ini adalah dari orang yang ingin menegakkan negara Islam sama seperti saya dahulu. Apakah dia dari NII atau JAD? Ya, karena kalau JI tidak sampai kejar-kejar seperti itu. Tetapi kalau misalnya NII KW9 itu sampai kejar-kejar. Baik. Ya. Nah, lalu apa yang membuat Anda akhirnya ada momen apa yang membuat Anda akhirnya terdoktrin untuk menerapkan hal-hal yang bersifat radikal itu di kehidupan Anda ataupun untuk orang lain, untuk negara? Nah, ketika 18 tahun itu pergi ke Afghanistan, baru saya mengerti. Rupanya orang-orang Indonesia ini berlatih di Afghanistan dengan tujuan untuk berjuang di Indonesia. Nah, pada saat di Afghanistan itu, saya juga kemudian sudah punya ghirah, maksudnya sudah punya semangat, pengetahuan, ya bahwa wajib menegakkan negara Islam. Jadi nyambung, saya juga kemudian jadi setuju, ya, untuk membantu umat Islam, jangankan di Afghanistan, di mana saja pun saya siap membantu, termasuk di Indonesia. Nah, kalau ayat-ayat yang diberikan seperti yang diberikan kepada Bu Selvi itu, disitulah sama sebenarnya. Ayat-ayat itu diberikan yaitu tentang kenapa kita harus berjuang, kenapa kita harus menegakkan negara Islam, kenapa kita harus menolak negara yang tidak melaksanakan undang-undang Islam seperti Indonesia. Nah, disitulah baru ada pembelajaran tentang hal tersebut. Dan saya karena diberikan dari Al-Quran dan dari hadis dan umur saya masih 18 tahun, saya pikir ya itulah yang benar. Yang akhirnya kemudian saya aktif dan saya terbentuk, saya kemudian menjadi bagian dari orang yang merekrut. Jadi
saya melatih orang-orang, saya membina orang-orang ya untuk bagaimana memperjuangkan negara Islam di Indonesia. Baik, lalu bagaimana cara Anda membina untuk orang-orang yang direkrut ini? Tapi kita tahan dulu, Mas Nasir, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.